kegiatan gitu. Baik. Uh, Silahkan dimulai. Kita mulai acara kita untuk seminar hasil penelitian Pak Rahmat Hussein Nasution dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada dua sesi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah presentasi hasil penelitian Pak Rahmat Hussein. Yang kedua kita nanti akan ada tanya jawab. Nah, dalam tanya jawab ini kita nanti akan kita bagi hanya 4 penanya ya. Disilakan kepada Bapak Rahmat Hussein untuk memaparkan hasil penelitiannya tidak lebih dari 10 menit. Disilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Singkat saja, Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil penelitian saya tentang penerapan pembelajaran karakter untuk meningkatkan kesadaran siswa di kelas 11 SMK Teladan Serampa. Dosen pembimbing Bapak Dr. Hamka SPD MHum, dosen pamong saya Bapak Ahmad Subur SPDI sebagai tugas lokakarya PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Padang Sidimpuan. Latar belakang masalahnya, yang pertama yaitu pendidikan karakter, penting dalam membentuk moral siswa. Tantangan siswa, yang pertama yaitu perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, serta pacaran yang tidak sehat. Selanjutnya, solusi. Pembelajaran karakter berbasis nilai moral dan sosial. Tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu meningkatkan kesadaran siswa dalam menghindari perilaku negatif. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai religius, tanggung jawab, dan kedisiplinan. Yang ketiga, mengurangi perilaku berisiko seperti perkelahian, narkoba, minuman keras, dan pacaran tidak sehat. Metode penelitiannya yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Tahapannya ada 4. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjeknya ada 10 siswa di kelas 11 SMK Teladan Serampa. Pelaksanaan dan siklusnya. Siklus pertama yaitu materi tentang nilai-nilai karakter. Di dalam siklus pertama ini partisipasinya rendah sampai 45%. Dan di siklus 2, pendekatan berbasis proyek, poster, diskusi kelompok. Siswa sebagai fasilitator dalam diskusi ini. Dan di siklus 2 ini kesadaran meningkat menjadi 85%. Hasil penelitian, dari hasil penelitian meningkat kesadaran siswa dari siklus 1 45% dan di siklus 2 meningkat menjadi 85%. Efektivitasnya, metode berbasis proyek dan peran aktif siswa berhasil meningkatkan pemahaman dan partisipasi. Dan kesimpulannya yaitu pembelajaran karakter efektif dalam membentuk perilaku positif siswa. Yang kedua, meningkatkan signifikan pada sikap dan kesadaran siswa terhadap perilaku berisiko. Dan yang ketiga, menerapkan nilai moral, meningkatkan empati,
tanggung jawab dan kedisiplinan siswa. Sarannya, bagi guru, gunakan metode kreatif seperti proyek dan simulasi. Bagi sekolah, fasilitasi program pembelajaran karakter secara konsisten. Dan yang ketiga, penelitian lanjutan, fokus pada dampak jangka panjang dan keterlibatan lingkungan keluarga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil penelitian saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat Hussein yang sudah memaparkan hasil penelitiannya. Untuk itu, Bapak Ibu, terima kasih. Kita bukakan ruang diskusi ya untuk 4 penanya saja, Bapak Ibu. Karena peserta kita ini, Pak Rahmat, adalah dari berbagai sekolah yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk itu, Bapak Ibu, disilahkan. Raise hand, kalau bisa raise hand biar kita tertib, Bapak Ibu. Disilahkan. Silakan Bapak Ibu. Oke, untuk penanya pertama, Bapak Ibu, saya umumkan ya, kita berapa saja, siapa yang bertanya, langsung kita dijawab oleh Pak Rahmat Hussein nanti ya. Kalau nanti empat-empatnya kita, biar bersambung, biar tidak ada lagi pertanyaan, biar tidak ada pertanyaan yang sama seperti itu. Disilakan kepada Ibu Fadilah ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi mana nih Pak? Ininya ketutupan. Pak Rahmat, oke, Ya. silakan. Ya. Nah, di sini judul PTK-nya penerapan pembelajaran karakter untuk meningkatkan kesadaran siswa. Menurut saya, kesadaran siswa dalam hal apa itu Pak yang ditingkatkan dalam penerapan pembelajarannya? Kesadaran dalam mana ya? Karakter untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam bersikap ataukah dalam motivasi belajarnya lebih tingkat atau bagaimana itu Pak? Menurut saya judulnya masih agak gantung gitu Pak, kalau menurut saya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Fadilah. Jadi judul Bapak ini masih gantung, mohon penjelasannya. Silakan Pak Rahmat. Ya, nah, kalau dari judulnya memang sih tidak lengkap gitu ya. Tapi kalau ditanya pertanyaannya dalam sikap apa yang dinilai dari tujuannya, kita lihat dari tujuan, lebih fokus, penelitian ini lebih fokus kepada karakter siswa yang lebih dominan ke bagian perkelahian, narkoba, minuman keras, dan pacaran. Nah, karena di zaman generasi Z ini atau generasi kita ini banyak di anak-anak kita itu yang melakukan perkelahian, narkoba, minuman keras, dan pacaran gitu. Bahkan di sekolah mereka sanggup untuk berpacaran, tidak dihargai guru-gurunya. Makanya saya dari lihat mereka, dan kebetulan di pelajaran ini juga ada, jadi saya ingin mengangkat penelitian itu tentang materi ini, gitu Bu. Ya, Baik, Ibu Fadilah, sepertinya masih ada. Apa kira-kira saran Ibu Fadilah? kalau menurut saya sarannya Pak berarti tadi judulnya harus ditambahkan untuk apa tadi tuh ya? Penerapan kesadaran siswa untuk berperilaku lebih baik gitu ya Pak ya. Berperilaku yang positif gitu Pak maksud saya. Kalau bisa judulnya ditambah lagi beberapa kata gitu, kesadaran siswa untuk bersikap atau berperilaku lebih baik gitu Pak, menurut saya Pak.
Oke. Bagaimana tanggapannya Pak Rahmat? Ya, kalau memang begitu Pak, saya mengucapkan terima kasih Bu kepada Ibu Fadilah telah memberikan Baik, sarannya. baik, Oke, baik. Pak, sama-sama, Pak. Ya, Pak. Dilanjut dengan Ibu Sri Rezeki Sitepu. Silahkan Bu. Ya, terima kasih pada Bapak Moderator. Yang ingin saya tanyakan, terkait hasil dari siklus 1 dan siklus 2 itu cukup tinggi ya, dan sangat baik ya Pak ya. Saya ingin menanyakan secara singkat bagaimana metode atau penerapan pembelajaran pada siklus 1 sehingga bisa mendapatkan hasil 85% nih, dari yang 45% jadi 8 berapa nih Pak? 85% ya Pak? Ya, 85. 85. 85% cukup baik gitu. Yes. Terima kasih. Baik, silakan Pak Rahmat. Apa tanggapannya signifikansi peningkatan itu cukup luar biasa, hampir 1 kali lipat ya? Ya. Izin saya untuk mencoba menjawabnya. Untuk siklus pertama, di situ kan mendapatkan nilai rendah sampai 45%. Sedangkan di siklus kedua, di situ mendapatkan 85%. Nah, dari hasil siklus kedua, itu saya mencoba untuk menggunakan dengan metode penelitian 4 tahapan. Yang pertama perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi kepada 10 siswa di kelas 11 SMK Teladan Sarampak. Mungkin itu bisa yang saya jawab, Bu Sri. Gimana Pak? Ya, Pak. Dari siklus pertama tadi, nilainya itu 45%. Sedangkan di siklus kedua, di situ meningkat menjadi 85%. Ini disebabkan karena menggunakan metode penelitian dengan 4 tahap. Tahap pertama perencanaan, tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga observasi, dan tahap keempat refleksi kepada 10 siswa di kelas 11 SMK Teladan Sarantara. Jadi karena Baik, dari 85% itu saya menggunakan metode 4 tahapan ini Pak. Mungkin itu Pak. baik. Jadi maksudnya Ibu Sri Reski tadi begini Pak. Ya. Maksudnya Ibu itu dari 4 tahapan ini, apa perubahan di perencanaan yang Bapak laksanakan? Apa eh, perubahan pelaksanaan yang meningkat, yang berbeda dengan siklus 1? Kemudian dalam observasi Bapak, apa perubahan-perubahan karakter atau katakanlah apa namanya eh, yang Bapak amati, kemudian dalam refleksi apa hal-hal yang meningkat berkembang secara signifikan? Itu maksudnya Ibu Reski itu. Eh, dari hasil penelitian yang saya dapatkan Pak, dari 4 tahapan ini secara keseluruhannya, saya melihat dan memberikan contoh-contoh baik dari segi video, baik dari segi apa namanya simulasi ataupun tanya jawab kepada mereka tentang hal-hal yang seperti permasalahan tersebut. Misalnya tadi tentang minuman keras, narkoba, mereka sebelumnya belum tahu bahaya dan dampak dari narkoba dan minuman keras itu, dan hukum dari pacaran itu sebelumnya belum paham, tapi setelah saya beri contoh, setelah saya beri gambaran atau berupa video dan tanya jawab kepada mereka, mereka baru langsung paham setelah saya jelaskan seperti itu. Itu secara keseluruhan. Itu di observasi ya, atau di pelaksanaan atau di mana itu Pak yang Bapak sampaikan? Maksudnya Ibu Reski itu detail dari di perencanaan apa yang berubah, di pelaksanaan apa yang berubah, di observasi apa yang berubah, di refleksi apa yang berubah. Bisa diperjelas secara spesifik Pak? Contohnya di perencanaan, saya
mengurangi jumlah siswa yang potensial tidak mendapatkan peningkatan, sehingga saya harus melakukan pendampingan khusus dari yang 20 orang menjadi 18 orang. Kira-kira begitu, Ya, Pak. sehingga meningkat secara umum. Setelah saya lakukan pendampingan khusus kepada yang 2 orang, kemudian saya ulangi lagi penerapan metode, kemudian saya laksanakan pembelajarannya, kemudian saya uji, ternyata alhamdulillah hasilnya meningkat. Seperti itu. Berarti ada 2 orang yang potensial, artinya perlu pendampingan khusus. Maka dalam pelaksanaan, saya observasi juga ada peningkatan khusus dari yang 2 orang ini, yang signifikan berubah, yang lainnya juga bertambah walaupun tidak begitu signifikan. Seperti itu kira-kira. Ya, Pak, begitu, Pak. Itu dari saya. Pak Hussein gimana? Mungkin sama, Pak. Ya, kalau bisa bahasa mungkin tidak ya, karena Bapak yang melaksanakan. Saya coba, saya bahasa-bahasa mungkin itu bahasa AI ya, bahasa Bapak apa gitu. Karena Bapak yang melaksanakan. Gimana kira-kira? Ya, untuk dari tahapan perencanaan, ya, sebelumnya ada kekurangan, jadi saya coba untuk beberapa orang dan menambah eh, apa namanya pertambahan agar mereka lebih memahami, lebih mengetahui lagi tentang hal-hal yang kurang baik. Jadi saya uji lagi, saya coba lagi dengan metode yang baru, dengan cara yang baru, biar supaya mereka lebih mengetahui lagi dampak dan negatifnya gitu, Pak. Baik, nampaknya belum terlalu detail ya, tapi kita mintakan lah. Terima kasih Bu Sri Rizky ya. Ada yang mau disampaikan Bu Sri Rizky? Ya Pak, saya sudah sedikit memahami sih Pak. Karena kan ini kan metode penelitian Pak Rahmat, jadi saya tuh sudah puas itu. Maksud saya tadi gini Pak, di siklus 1 seperti ini, di siklus 2 gitu-gitu aja sebenarnya Pak. Jadi Oke. tahu perbedaannya gitu Pak. Oke, baik. Tapi belum muncul ya? Udah sikit-sikit Pak. Oke, baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada Udah Pak. sarannya? Oke, kita mintakan Pak Hafiz. Silakan Pak Hafiz. Masih mute Pak Hafiz. Oke Pak, sudah Pak. Ya. Sudah. Oh, oke, saya akan menanyakan pertanyaan kepada Pak Rahmat, yaitu yang letaknya ada di latar belakang masalah, coba Pak. Coba tunjukkan. Ini, Pak. Nah, ini di sini ada poin tentang tantangan siswa, kemudian ada lagi di situ yang pacaran yang tidak sehat di situ, Pak. Jadi saya meminta kepada Pak Rahmat, coba Bapak memaparkan bagaimana sih pacaran yang tidak sehat dan bagaimana pacaran yang sehat. Nah, bagaimana juga pacaran yang sehat? Karena setahu saya pacaran itu kan nggak bagus atau haram lagi gitu kan. Nah, jadi kalau dari konteks Bapak ini, Pak Rahmat ini, pacaran yang tidak sehat berarti ada pacaran yang sehat kan gitu Pak. Nah, jadi coba Pak Rahmat paparkan lagi bagaimana pacaran yang tidak sehat dan pacaran yang sehat begitu Pak. Iya, Iya. Tajam kali Baik. matanya, Pak ya. Itu pertanyaannya Pak Hafiz ya. Iya Pak. Jadi Bapak Ibu, karena ini betul-betul penting untuk diperjelas oleh Pak Rahmat ya. Kata pacaran itu saja sudah sudah dilarang, apalagi ada namanya pacaran saya, gimana maksudnya ya? Apakah maksudnya menikah? Ya? Terminologi pacaran itu kan dilarang gitu. Silahkan Pak Rahmat. Ya. Apalagi tidak sehat begitu. Ya. Bismillah. Saya terima kasih atas pertanyaannya Pak Hafiz. Tajam kali Ya, Pak. sepertinya matanya ini Pak ya untuk membaca melihatnya ya. Ya, saya mencoba untuk menjawab
pacaran yang tidak sehat. Sebelumnya mohon maaf, kemungkinan ini ada kesalahan ketik gitu ya, kesalahan ketikan atau memasukkan datanya gitu ya. Ya benar sih, nggak ada yang namanya pacaran tidak sehat. Ya pasti pacaran dalam Islam itu hukumnya haram gitu kan. Bahkan dosa, termasuk bagian dari dosa besar gitu kan. Nah, berarti kalau ada namanya pacaran yang tidak sehat, berarti ada pacaran yang sehat. Ya mungkin mungkin ini ya, ini tanggapan saya. Mungkin yang selama ini saya lihat dari anak-anak itu, mereka beranggapan pacaran itu boleh-boleh saja, asalkan pacaran dalam bentuk syariah katanya, dalam bentuk syariat gitu. Ya misalnya pacaran apa sama saling-saling menasehati, saling-saling mengingatkan tentang sholat, tentang puasa, gitu. Menurut mereka gitu. Tapi itu pun saya bantah. Itu pun saya bantah, tetap saja apapun konteksnya, apapun konsepnya, tetap saja hukum pacaran itu tetap haram gitu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, kemungkinan ini adalah kesalahan ketik gitu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak. Baik, bagaimana? Ini apologi, sepertinya apologi yang disampaikan oleh Pak Rahmat ya, sangat sangat jelas ya, itu apologi yang mungkin saja perlu perbaikan atau perubahan signifikan. Kalau di sini major revision atau minor revision ya. Kira-kira bagaimana tanggapannya Pak Hafiz? Ya, Pak, saran dari saya ya bagusan diubah aja gitu, Pak, atau pacaran eh, Pergaulan bebas. yang berbahaya, pacaran yang misalnya hukumnya haram gitu. Jadi jelas aja, Pak, haramnya Pergaulan. berpacaran gitu. Karena pergaulan bebas itu sudah termasuk pacaran ya. Iya Pak. Iya. Kalau dia tidak sehat berarti ada yang sehat kan gitu, Pak. Kalau pergaulan yang tidak bebas gimana pula itu ya? Nah, itu perlu. Baik, baik itu ya Pak Hafiz ya. Jadi saran kepada Pak Rahmat Hussein Iya, Pak. tidak menggunakan terminologi pacaran gitu Iya, ya. Pak. Iya. Sehat atau tidak sehat, pacaran itu sudah tidak lagi menjadi terminologi yang artinya sesuai dengan syariat begitu. Iya Pak. Baik. Kemudian terima kasih Pak Hafiz ya. Sarannya juga dihapus itu. Istilah itu. Ada lagi satu lagi Bapak Ibu, kesempatan terakhir kepada kita semua. Silahkan, kesempatan terakhir. Mungkin dari Pak Subur mungkin. Kalau dari saya Pak Dokter, Mas, mengingat waktu sebenarnya kalau nggak bisa saya, cukup malam ini karena simulasi. Cukup 3 aja Pak Dokter. Nah, di akari masih banyak Pak Dokter yang mau kami tanya. Siap. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, Silakan itulah. Mas Rahmat. Baik. Silakan Pak Rahmat untuk kalimat penutup dari seminar hasil kita malam ini pada kesempatan ini, silakan. Baik Bapak Ibu, Bismillah. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga atas perhatiannya. Kalau ada kekurangan dan kesilapan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Bapak Ibu peserta seminar hasil pada kesempatan ini. Ternyata betul memang bahwa coba kembali ke judul Pak Rahmat. Ternyata betul memang bahwa pembelajaran karakter saat ini memang sangat penting untuk kita galakkan, khususnya dalam penelitian Pak Rahmat Hussein ini adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang akhlak ya. Ini perlu dalam pembelajaran akhlak ini perlu ditambahkan nih Pak Rahmat untuk meningkatkan kesadaran siswa dalam akhlak apa gitu ya. Hormat atau disebutkan materinya kalau bisa, disebutkan mata pelajarannya. Di kelasnya juga sebutkan Pak. Jadi kalau ini judulnya nanti itu mengambang.
Nah, itu saran saya ya sebagai moderator begitu ya. Jadi jelas dia metode atau metode yang digunakan atau sebagai variabel X-nya, jelas juga dia variabel Y-nya seperti itu. Baik dia peningkatan apa, dalam materi apa, pada siswa apa, kelas berapa, sekolah apa. Itu jelas ya Bapak Ibu ya semuanya ya. Iya Pak ya. Baik, kita sudah pada penghujung acara seminar kita ini. Mudah-mudahan berdampak baik, positif, dan membawa berkah untuk kita semua dari hasil penelitian Pak Rahmat Hussein Nasution. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itulah kira-kira Bapak Ibu ya, moderatornya nanti ganti-gantian. Tidak harus saya ikut dengan Pak Subur, tidak. Bapak Ibu lah saling membantu ya. Hasil video ini nanti diupload ke YouTube, ya kan? Upload ke YouTube dan itu nanti menjadi bagian yang perlu kita dokumentasikan, nanti dikirim ke kita. Dibuat apanya daftarnya Pak Rahmat? Daftar link, ya kan? Daftar link. Dibuat di WA Rahmat Hussein, link YouTube ini. Dibuat nanti di WA ya, karena mungkin di slot untuk laporan kita tidak ada Pak Rahmat itu kayaknya. Kalau ada masukkan ke sana, kalau tidak ada ya dibuat daftarnya nanti di WA gitu ya. Iya Pak ya. Coba dicek dulu ada nggak slot untuk memasukkan link laporan penelitian. Kalau ada masukkan ke situ nanti ya. Iya Pak. Baik, itulah kira-kira. Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Berarti gini aja Pak konsepnya Pak. Nggak perlu Iya gini aja. nggak perlu kami di sekolah kami seminar sama guru yang di sekolah Pak. Tidak perlu, tapi nanti buat daftar hadirnya, ya kan? Ini buktinya linknya gitu, ya. Laporannya ini sudah lengkap, tinggal pengesahan laporannya itu udah dari kepala sekolah seperti itu. Ya, undangannya juga buatkan, undangannya buatkan aja, nggak apa-apa. Undangannya orang-orangnya siapa, nggak apa-apa. Yang mengundang kepala sekolah begitu, melalui link Zoom ini gitu contohnya.